J-curve itu adalah segala sesuatu ketika kita belajar hal baru, pasti yang pertama bukan terjadi performance naik, tapi malah turun. Nggak ada orang bisa langsung jago tuh, nggak ada, Bu. Jadi ketika dia belajar, dia turun dulu, sampai satu titik dia baru naik, Bu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kali ini kita mau bahas nih pertanyaan yang datang dari sahabat sales, yaitu dari Advance Jatim TV. Ini pertanyaannya tentang sales yang udah punya banyak teori tapi nggak konsisten menerapkan ilmunya kayak gimana sih. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, hari ini ya rapi ya? Harus. Pencitraan. Tapi kayak saya juga lagi pakai jaket nih, Coach. Iya. Tapi jaketnya batik loh. Iya, pencitraan. Kita lagi pencitraan. Karena zaman sekarang kalau sosial media harus pencitraan. Kan kita nggak hanya ngomong, kan kita juga nanti sahabat sales melihat kita, ya kan? Iya, makanya pencitraan. Oke. Ya, Nah, silakan. Coach, ini nih mau tanya nih, ada pertanyaan Baru kali yang ini datang. ada orang pencitraan ngomong kan? Iya. Ini ada pertanyaan datang dari sahabat sales nih, dari Advance Jatim TV. Dia nanya nih, Coach Arif, saya mau bercerita, wah kurkol, dan bertanya, masalah saya teori sales bisa dibilang sudah tahu banyak, karena sudah lama bergerak di bidang sales. Yang mau saya tanyakan, kenapa ya kok saya rasakan saya sulit sekali untuk komitmen terhadap teori dan rencananya sudah saya ketahui dan yang sudah saya susun. Nah, semoga bersedia menjawab. Terima kasih. Gimana nih Coach? Kalau saya gini ya, Bu. Kebanyakan kegagalan kita dalam berjualan adalah kita takut ketika menggunakan teknik yang baru, kita nggak menguasai. Karena kebetulan nih Bu ya, semalam kita kan baru tahu tentang J-curve, yang huruf J. J-curve itu adalah segala sesuatu ketika kita belajar hal baru, pasti yang pertama bukan terjadi performance naik, tapi malah turun. Kenapa tuh? Karena memang pada dasarnya karena kita belum familiar dengan tekniknya, pasti performanya turun dulu. Nggak ada orang bisa langsung jago tuh, nggak ada, Bu. Jadi ketika dia belajar, dia turun dulu, sampai satu titik dia baru naik, Bu. Oh, berarti dia resapin dulu, dia pelajari Dia dulu, coba gitu. dulu, Coba tes dulu, gagal dulu, ngelakuin dulu. Jadi makanya kalau saya gini sih, Bu. Kalau saya punya rumus gitu ya. Jadi kalau setiap mengerjakan sesuatu, saya sadar saya pasti gagal dulu. Tapi kebanyakan orang enggak. Orang lebih prefer menggunakan cara yang ada, yang dia sudah punya, dia lakuin, walaupun belum tentu berhasil. Kalau saya lebih baik adalah setiap ilmu baru, saya paksa selama 7 hari nggak boleh pakai teknik lain. Jadi misalkan contoh gini, Bu. Ini ada pembelajaran, ada 10 teknik. 10 tekniknya saya bagi menjadi 10 bagian. Satu bagian saya mastery selama 7 hari. Cara masteringnya gimana? Jangan pakai teknik lain, hanya teknik itu aja. Gagal, bodoh amat. Pokoknya hanya teknik itu aja selama 7 hari. Jadi kalau misalkan contoh nih, saya belajar sesuatu yang baru, saya bisa ilmu yang baru, saya terapin dulu tuh, Bu, 7 hari. Selama 7 hari udah bisa belum? Kalau saya sudah bisa selama 7 hari, baru saya ganti jurus lagi, Bu. Jurus yang kedua. Memperlengkapi. Jadi kalau misalkan cuma tanya teknik menjalin hubungan, ya udah selama 7 hari jalin hubungan aja dulu. Jangan digabung dulu, jangan. Selama 7 hari, udah nih. Kemudian gali kebutuhan, 7 hari gali kebutuhan, pasti gagal dulu kan, J-curve kan. Jadi gagal dulu, nggak bisa dulu, baru berhasil. Jadi selama 7 hari saya lakukan itu. Berarti menemukan pola patternnya gitu ya Coach ya? Menemukan pola pattern yang sudah ditemukan, yang tinggal di bagaimana saya menerapkan. Di mana di kitanya ya? Di kitanya yang menerapkan. Jadi saya nggak mengatakan bahwa lo akan langsung berhasil, nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti gagal dulu. Sama kayak contoh waktu ketika zaman virtual selling. Saya belajar tuh, Bu, gimana caranya jualan via di kamera. Gimana caranya jualan pakai sosial media. Gimana caranya jualan pakai presentasi cuman dalam waktu kurang dari 3,5 menit. Kemudian videonya kami kirim ke customer menjawab. Itu kan butuh waktu tuh, Bu. Bukan ngomongnya nggak gitu kan pasti ngalamin tuh, Bu. Tapi saya sadar kalau saya nggak pernah latihan sampai kapanpun saya nggak akan pernah berhasil. Jadi makanya kenapa 7 hari. Jadi satu ilmu, waduh gagal nih 7 hari. Ada lagi teknik lain. Saya pernah buat pakai metode kartu. Metode kartu. Jadi misal pembelajaran 10. Satu pembelajaran saya buat dalam bentuk satu kartu. Kartunya saya taruh di kantong, Bu. Atau saya taruh di belakang handphone. Jadi ketika nanti mau demo, saya mau latihan, saya baca dulu. Oh ya udah langsung ingat.
saya latihan. Berhasil? Enggak. Kan J-curve. Gagal dulu baru berhasil. Jadi buat kita mentalnya adalah ya coba dulu satu bagian selama 7 hari. Jangan balik lagi ke jurus yang lama. Kebanyakan kita begitu gagal balik ke jurus lama. Nggak boleh. Saya kasih contoh. Mungkin kenapa saya bisa melakukan ini, Bu? Karena saya ini kan juga dulu kan seorang terapis ya. Saya hipnoterapi, saya orang NLP, saya melakukan terapi dan sebagainya. Jadi saya percaya setiap ilmu diciptakan oleh para pencipta itu pasti jago banget ilmunya. Nah tugas saya adalah misalkan contoh yang sederhana kayak gini deh. Nah ini mungkin tentang kayak Friska lah yang paling sederhana. Contoh, Friska lagi belajar dengan satu orang. Pertanyaannya orang itu sukses. Tapi kenapa Friska ketika melakukan gak berhasil? Kenapa orang itu sukses? Saya percaya ketika orang itu menciptakan satu buah ilmu atau mempunyai sudut pandang tertentu, pasti dia super jago. Karena dia sudah berhasil. Karena pasti dia berhasil. Cuma kenapa saya belum berhasil? Tugas saya adalah mencari tahu dengan jurus yang ada kenapa membuat dia berhasil, saya enggak. Saya kan uji coba terus. Makanya kan kayak contoh, kita ke Friska, maka saya bilang, Fris, lu butuh dana berapa? Gue kasih. Terus gue kasih. Karena saya tahu. Kan dari awal saya gak pernah ngomong sama Friska, Friska lu harus berhasil. Enggak. Saya ngomong, ini uang, silakan lu pakai. Lu gagal aja dulu sebanyak-banyaknya sampai lu dapat pola. Jadi saya percaya juga kayak ketika saya belajar ilmu terapi tadi, Bu. Ketika melakukan jurus coaching. Saya juga gak tahu itu bisa apa enggak, Bu. Yang saya lakukan apa? Saya gunakan jurus itu, gagal, Bu. Oh, berantakan dulu. Tapi sampai satu titik saya dapat, oh iya ternyata bisa ya. Nah begitu saya bisa dapat aha baru saya stop. Saya ganti jurus lain gitu loh, Bu. Tuhan tuh keren berarti ya. Jadi satu metode tuh bisa dipakai satu orang, pasti. tapi dengan orang lain belum tentu bisa. Tapi karena itu Tuhan mau kita tuh mencoba mencari tahu gitu ya. Sampai kita bener-bener ngalamin gitu loh. Kayak contoh. Ada orang jago berbahasa. Tapi pertanyaannya, kalau kita nggak coba caranya dia, sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Polyglot, istilah polyglot. Jadi punya kemampuan berbahasa. Jadi artinya, saya tuh punya kemampuan ketika melakukan coaching, saya punya kemampuan ketika melakukan terapi. Saya gampang banget gitu, Bu. Jadi cuma hanya ngeliat, sebentar saya udah tahu nih langsung polanya. Tugas saya adalah mencari polanya, bukan nggak gagal dulu. Makanya kadang-kadang kayak gini. Kenapa sih ke setiap saya diajarin orang, saya ngomong diri saya cenderung kayak orang bodoh. Bener-bener literally saya orang bodoh. Jadi ketika mereka ngasih tahu saya diem. Saya dengerin. Begini, iya, saya iyain. Di kepala saya nggak, walaupun saya tahu ya, itu ilmu belum menurut saya nggak make sense. Tapi saya menghilangkan kata tidak make sense, saya hilangkan dulu. Jadi saya telan dulu nih, udah selesai nih, udah. Nanti malam baru saya pikir, kok kayaknya gak make sense ya? Baru setelah saya serap. Karena saya berusaha menganalisa kenapa kok ini bisa begini. Karena saya sadar nih, Bu ya, kalau kita ngomong kayak taksonomi Bloom. Nah ini agak berat banget nih ngomong bahasanya. Taksonomi Bloom itu kan level pertama adalah tahu. Tahu tuh kayaknya kita diajarin, kita ngerti. Sama kayak tadi ya. Dia ngerti ilmu selling, tahu doang. Itu baru level 1. Jadi kalau diceritain, gue tahu tapi nggak pernah praktek, tahu doang. Level 2, paham. Paham itu pengertiannya kenapa kalau dia misalkan contoh 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke? 1 tambah 2 sama dengan 3 itu level tahu. 1 tambah berapa sama dengan 3? Kalau tahu pasti nggak bisa. Karena kalau tahu tuh caranya adalah diurut, Bu. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kalau paham, enggak. 1 tambah berapa sama dengan 3? Dia langsung logiknya jalan. 3 berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Itu level paham. Pertanyaannya, ketika orang belajar sesuatu, bener gak sampai level paham? Istilahnya nih, kalau gue otak-atik nih, lu bisa gak ngotak-atiknya? Kalau gak bisa, pasti kita gak bisa. Begitu juga dengan ilmu selling. Kenapa misalkan saya ketika jualan, saya menggunakan teknik hypnoselling, saya menggunakan teknik NLP selling, saya menggunakan teknik konsultatif. Saya tahu logiknya, saya tahu pahamnya. Jadi ketika saya melakukan langsung berhasil. Karena udah tahu logikanya, karena paham, memahami ilmu. Jadi saya nggak pernah tuh ngerjain sesuatu atau ngajarin sesuatu yang saya sendiri nggak pernah bisa praktekkan, saya nggak pernah. Saya nggak mau, karena resikonya tinggi buat saya. Yang ketiga adalah mampu. Mampu itu artinya bisa ngelakuin dengan sempurna.
Nah di level 4 baru hafal yang namanya analisa, Bu. Jadi makanya kenapa kalau ketika saya belajar, kayak contoh kemarin saya belajar sekolah Alkitab gitu ya, saya telan aja dulu. Nggak setuju? Ada banyak. Telan aja dulu. Enggak, saya nggak pertanyakan, saya telan dulu. Begitu udah masuk di kepala saya, baru saya analisa. Kenapa ini dulu begini ya? Kenapa nggak begitu? Baru saya menganalisa. Makanya kalau orang nanya, kenapa sih kalau lu belajar sesuatu lu nggak pernah nanya? Ya memang gue diciptakan bukan untuk bertanya. Gue diciptakan untuk nelen dulu, pahami dulu. Sampai 1 tambah 2 sama dengan 3, itu kan kumon ya. Kalau kumon kan gitu ya, 1 tambah 2, 1 tambah 3, 1 tambah 4, kumon kan. Tapi kalau paham kan dibolak-balik, Bu. Nah, saya bisa gak membolak-balik? Nah, itu yang menyebabkan kenapa seorang ketika belajar ilmu baru, dia tidak bisa menerapkan. Karena dia tidak mau mendisiplinkan itu. Dia tidak mau mencoba, minimal 1 minggu aja. Gak mungkin, Bu. Ada orang menciptakan ilmu itu gak bagus, gak mungkin. Saya ambil contoh, saya belajar tentang teknik copywriting. Saya belajar teknik copywritingnya keren banget. Ketika saya belajar, saya bilang, kok dia bisa punya sudut pandang ini ya? Tapi saya telan dulu, Bu. Saya gak mau dianalisa dulu. Telan aja dulu semua. Ketika saya sudah telan, baru mikir, kok bisa begini ya? Oh. Nah kayak gitu. Jadi makanya kalau ibu perhatikan, saya tipe orang yang kalau belajar sesuatu malam suka merenung. Karena saya tuh mikirin, ini gimana ya logiknya ya? Kok bisa begini ya? Saya harus dapat logiknya dulu. Kalau dapat logiknya mau dibolak-balik apapun saya baik-baik aja. Makanya kalau ada orang bilang, dia punya gangguan trauma, dia punya gangguan alkohol, dia punya gangguan, gampang itu buat saya. Karena aku udah paham logiknya dia, cara berpikirnya dia, kenapa orang itu bisa sakit kayak gitu, kenapa dia bisa berpikir gitu, kenapa ini, nah itu yang bisa saya lakukan. Sama dengan selling. Selling bukan hanya melihat dari sudut saya harus memahami ketika saya ditawarin pakai produk cara gitu, kira-kira saya mau nggak ya? Kira-kira saya mau nggak ya? Kalau saya nggak mau, kenapa gue pakai teknik itu ya? Ya nggak? Misalkan contoh kayak nawarin pinjaman tanpa agunan. Pinjol. Ya pinjaman tanpa agunan. Ngomongnya apa? Sayang loh Bu, kalau ibu nggak mau pakai, siapa tahu ibu butuh. Pertanyaan sebaliknya, kalau pertanyaan yang sama itu gue balik ke dia, kira-kira dia mau ngambil apa enggak? Kalau dia nggak mau ngambil, berarti kenapa lo harus pakai teknik itu gitu loh? Nah kan maksud saya, lu aja nggak mau ngambil, tapi lo nawarin pakai teknik itu gitu loh. Lo maunya gimana sih? Lo akan mau sesuatu yang memang lo butuh. Kalau lo nggak butuh nggak bisa. Begitu juga ketika lo jualan, begitu juga lo harus pahami dari sudut customer. Ketika gue nawarin ini kira-kira mau apa enggak? Tapi kalau misalnya gini, kok katanya ilmu ini bagus, tapi kenapa ketika gue jalani nggak berhasil? Ingat J-curve, bahwa di mana J-curve adalah jatuh dulu baru naik. Itu aja mungkin yang saya bilang. Nah oke. Nah sahabat sales yang tadi bertanya, itu berarti bagus ya kalau belajar banyak, punya teori yang banyak. Namun kalau hanya ada di sisi tahu aja, itu juga kita nggak bisa membantu diri kita untuk berkembang. Nah supaya kita bisa berkembang, baiknya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu di mampu gitu ya. Nah buat sahabat sales ini ada e-book. Jadi untuk mendapatkan e-book ini gampang banget, cuman diklik di deskripsi yang ada di bawah ini ya, nanti ada deskripsinya, tinggal diklik aja, masukkan data-data sahabat sales, nama, nomor telepon, email gitu ya, terus nanti akan dikirimkan apa aja sih yang didapetin sama sahabat sales. Nah sahabat sales ini pasti akan mendapatkan 10 ide unik pemasaran dengan guerrilla marketing. Nah, begitu dulu deh sahabat sales ya. Kalau ada lagi pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja di YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini terus bertumbuh. Nah, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini dengan saya Melanie dan saya Coach Antoni Sarif. Salam performance. Sampai jumpa.